Meski mengalami kelangkaan gas bersubsidi 3 kg, warga Tanah Laut masih enggan beralih menggunakan gas non-subsidi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan bahan bakar minyak terbarukan, yakni biodiesel B50. Peringati Hari Jadi Kabupaten Banjar sekaligus HUT RI ke-79. 40 jukung adu ketangkasan lomba dayung Bupati Resba 6. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuan Pian Sebarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputaran News Kalsel hari ini Selasa 20 Agustus 2024. Saya Riana Nisa. Inilah seputar News Kalsel selengkapnya. Gas 3 kg bersubsidi di Tanah Laut saat ini masih mengalami kelangkaan. Meski begitu, warga masih enggan beralih menggunakan gas non-subsidi lantaran harganya yang dinilai masih cukup tinggi. Beginilah suasana di sebuah pangkalan gas 3 kg yang berada di Jalan Haji Buyasin Plehari. Warga mendatangi pangkalan tersebut begitu truk penyuplai gas meninggalkan pangkalan. Suasana seperti ini terjadi 2 kali dalam 1 bulan dengan jumlah gas 3 kg yang disalurkan sebanyak 560 tabung atau 280 tabung per 2 pekan. Takut tidak kebagian, warga biasanya sudah menempatkan tabung gas masing-masing di depan pangkalan dengan harapan cepat kebagian gas yang jumlahnya terbatas itu. Jika tidak kebagian, warga terpaksa merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membeli di pengecer yang sebenarnya tidak memiliki izin berjualan gas bersubsidi tersebut. Meski cukup sulit untuk mendapatkannya, warga masih memilih bertahan dengan gas melon ini, lantaran masih lebih murah dibandingkan menggunakan gas non-subsidi, yang mana saat ini harga gas non-subsidi 5,5 kg berkisar mulai dari Rp105.000 hingga Rp120.000. Bapaknya jualan, terus jualan. Terus kalau yang dapat di pangkalan berapa banyak, Bu? Ada 4. Dari 4. Iya. Yang harga 20.000 lah. Iya. Nah, terus kalau sisanya 6 tabungnya di mana? Ya di warung. Selama ini untuk mendapatkan gas nukar di orang ketiga sudah. Maksudnya bukan di pangkalan? Bukan di pangkalan ngalih. Sudah. Jarang dapat kan? Jarang dapat. Oh, kalau sudah di pengecer itu berapa, Pak? Kena 35. Untuk melancarkan distribusi gas tabung melon di Kabupaten Tanah Laut, pemerintah setempat sudah melakukan berbagai upaya, termasuk mengamankan pemilik warung yang menjual gas eceran. Bahkan ada beberapa pangkalan yang sempat diamankan akibat menyelewengkan gas 3 kg keluar Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, Yuni Abdi Nur Sulaiman mendapatkan surat keputusan dari Partai Golkar untuk maju sebagai calon wali kota Banjarmasin di Pilkada Serentak 2024. Terbitnya SK terbaru itu mematahkan isu partai berlambang pohon beringin mengusung non-kader. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan, DPP Partai Golkar, Bambang Heri Purnama, menyerahkan surat keputusan usungan kepada Yuni Abdi Nur Sulaiman untuk maju bertarung di pemilihan wali kota Banjarmasin tahun ini. Terbitnya SK baru ini menganulir SK lama yang sudah dikeluarkan, lantaran ada kekeliruan informasi yang diterima pengurus Golkar Pusat. Golkar mengutamakan kader sendiri ketimbang non-kader dalam mengusung calon kepala daerah. Hasilnya luar biasa, Partai Golkar memenangin kursi di Banjarmasin, dan sekarang beliau menyalonkan menjadi wali kota Banjarmasin, dan Partai Golkar mendukung kadernya maju menjadi calon wakil wali kota.
artinya Golkar masih komitmen dengan kader ya Pak, kader. mengutamakan Masih kader. Golkar komit ya, mendukung kadernya yang terbaik. Cita-cita saya ingin melanjutkan perjuangan beliau di Golkar, dan alhamdulillah hari ini DPP memberikan kepercayaan untuk saya untuk bagaimana untuk bisa memenangkan ini pilkada di Kota Banjarmasin. Sebelumnya SK Golkar yang telah dibatalkan itu diberikan kepada Arifin Nur yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Resmi diusung Golkar, Yuni kini gencar menjalin komunikasi dengan partai lain untuk dapat mendaftar ke KPU. Mengingat Golkar hanya memiliki 7 kursi di parlemen dan masih kurang 2 dari batas minimal pencalonan kepala daerah, yakni 9 suara. Dari Jakarta, Suhardian, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan bahan bakar minyak terbarukan yakni biodiesel B50. Diharapkan penggunaan bahan bakar tersebut bisa menggantikan bahan bakar fosil yang semakin terbatas. Menteri Pertanian Arman Sulaiman didampingi owner John Lynn Group Haji Isam meluncurkan implementasi pemanfaatan bahan bakar biodiesel B50 di Batu Licin Minggu siang. Bahan bakar biodiesel B50 diproduksi oleh PT John Lynn Agrojaya JAR di bawah naungan Ehsan Agro Sentosa EAS Group dan diuji coba langsung ke kendaraan angkutan oleh Arman Sulaiman. Bahan bakar nabati terbarukan ini merupakan BBM alternatif yang kelak akan menggantikan bahan bakar fosil yang semakin terbatas. Biodiesel B50 merupakan campuran antara bahan bakar solar dan minyak sawit dengan rasio masing-masing 50%. Selain menjadi energi terbarukan, biodiesel B50 juga disebut sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Pemanfaatan minyak sawit untuk B50 juga sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit yang kerap mendapat kampanye negatif. Mentan Arman Sulaiman menyebut kehadiran B50 sebagai solusi krisis energi yang melanda dunia belakangan ini. Indonesia mempunyai kekuatan 58%. Kita menguasai CPO dunia 58% dunia. Kalau ini kita manage dengan baik, sebagaimana arahan Bapak Presiden terpilih dan Bapak Presiden sekarang ini pemerintahan berkelanjutan, ini luar biasa, ini anugerah sekarang ini. Direktur EAS Group Bambang Awisena mengatakan, untuk memenuhi bahan baku akan ada perluasan perkebunan kelapa sawit baik dari perusahaan maupun milik petani. Ini sangat-sangat strategis dan bisa mempengaruhi, kalau Pak Menteri bilang menggetarkan dunia. Memang betul ya. Karena artinya apa? Karena akan ada lebih banyak lagi porsi dari produk minyak sawit, CPO dan lain-lain yang tadinya dipakai untuk diekspor ke Eropa mana-mana, ini kita akan berkurang, akan dipakai oleh kita. Saat ini kementerian terkait tengah memperhitungkan aspek-aspek teknis dan regulasi untuk memastikan kualitas produksi biodiesel B50 oleh PT JAR. Hadir dalam soft launching ini antara lain perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Dirjen PKTL KLHK, Kementerian Perindustrian, GAPKI, Aprobi, BPD PKS, serta Dubes RI untuk Singapura. Selain itu juga tampak Gubernur Kalsel dan Sekda Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pada momentum peringatan HUT kemerdekaan ini, warga Gang Karya Mufakat, pengurus luar Kota Banjarmasin bergotong royong perbaiki jalan yang rusak parah dengan biaya swadaya. Warga khawatir berakibat kecelakaan pengguna jalan jika lamban ditangani. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk melewati momentum HUT kemerdekaan, yakni dengan kegiatan yang mengobarkan semangat seperti para pejuang. Semangat pejuang itu dituangkan warga Gang Karya Mufakat, pengurus luar Kota Banjarmasin, dengan cara bergotong royong melakukan perbaikan jalan dengan biaya swadaya. Warga khawatir berakibat kecelakaan pengguna jalan jika lamban ditangani,
karena laporan warga ke pemerintah kota tak ada titik terang. Ketua RT setempat mengatakan kerusakan jalan di wilayah ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Mirisnya, hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Banjarmasin. Padahal kondisi jalan yang berlubang dan berbatu membuat kendaraan sulit melintas dan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kalau menunggu terlalu lama kita ya semakin banyak rusaknya, semakin hancur, semakin takutnya kita ada korban nanti. Jadi kita perbaiki seadanya dulu dengan swadaya masyarakat. Kami mengharapkan dari dinas daerah sampai saat ini belum mendapatkan pengaspalan jalan. Jadi mohon kiranya untuk bisa didengar suara kami dari warga Karya Mufakat. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Peringati Hari Jadi Kabupaten Banjar sekaligus HUT RI ke-79. 40 jukung adu ketangkasan lomba dayung Bupati Retsba 6. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong tak ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Hai Julie
people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaud. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai naik. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih, tetap bersama kami. Prosesi pengibaran dan penurunan sangsaka merah putih pada detik-detik upacara HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Kabupaten Tanah Laut berjalan dengan lancar. Upacara ditutup dengan acara resepsi merah putih di lapangan upacara di halaman kantor Bupati. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Tala diawali dengan pengibaran bendera merah putih oleh 39 anggota Paskibra. Paskibra yang diperkuat 33 pelajar SMA dan 6 personel TNI Polri itu menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan apa yang mereka dapatkan selama pemusatan latihan. Pada pagi hari pengibaran bendera merah putih ditandai dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dari PJ Bupati Tala Syamsir Rahman. Sedangkan pada penurunan bendera sore harinya, Paskibra menyerahkan duplikat bendera merah putih itu kepada Dandim 1009 Tala Letkol Infanteri Indar Irawan. Upacara yang berlangsung khidmat itu diikuti unsur Forkopimda, Sekda Tala, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para veteran, tokoh agama, masyarakat, mahasiswa, pelajar, serta undangan lainnya. Semuanya dalam hari ini melaksanakan upacara kemerdekaan di halaman kantor Bupati Tanah Laut. Forum komunikasi pimpinan daerah lengkap beserta ibu, terima kasih ibu-ibu semuanya yang telah mensupport kami, kepala-kepala dinas, SKPD, Pusekda semuanya. Inilah kebersamaan yang harus kita lakukan. Kesetiaan para veteran yang masih hadir juga hari ini. Usai upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan dengan resepsi merah putih. Pada resepsi ini, panitia menyediakan berbagai menu makanan dari pelaku UMKM seperti bakso dan sate. Resepsi juga diisi dengan pementasan sendra tari dan hiburan musik.
Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kemeriahan gebiar HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Kabupaten Tanah Bumbu disambut antusias masyarakatnya. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan seperti Jalan Sehat Berhadiah. Sejumlah desa menggelar secara bersamaan dengan suasana bersukacita, berebutkan puluhan hadiah menarik. Ribuan masyarakat tumpah ruah dengan wajah-wajah sumringah mengikuti kegiatan Jalan Sehat Berhadiah di sejumlah desa di Kabupaten Tanah Bumbu Minggu pagi. Di antaranya Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Desa Hidayah Makmur dan Sarigadung, Kecamatan Simpang 4, Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, serta desa lainnya Sungai Loban. Jalan Sehat Bertabur Hadiah ini menjadi tren pemerintah desa di Kabupaten Tanah Bumbu untuk memberikan hiburan dan kemeriahan bagi warganya dalam merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini. Selain bertabur hadiah, Jalan Sehat sangat diminati karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya untuk kebugaran dan kesehatan tubuh, serta meningkatkan sinergitas antara aparatur desa dengan masyarakat, dan juga sebagai ajang silaturahmi antar warga. Kawan-kawan semua di khususnya Kusan Hilir, semua memeriahkan sehingga kita termotivasi juga untuk memeriahkan acara 17-an ini. Nah, alhamdulillah sangat membludak. Kami hampir seluruh masyarakat Batuah dapat kupon dan hadir. Alhamdulillah. Kita cari itu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan suatu kesenangan yang bisa menjadi sebuah motivasi. Selain Jalan Sehat, gebiar merah putih juga diwarnai dengan beragam lomba-lomba khas 17-an lainnya, seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, serta lainnya. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, peringati HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi desanya dengan gelaran beragam kegiatan. Dari acara keagamaan hingga berbagai perlombaan, diikuti masyarakatnya dengan antusias dan penuh rasa nasionalisme. Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79 dan hari jadinya, Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, menggelar beragam kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan dimulai sejak Jumat malam sehari sebelum HUT Kemerdekaan, yakni gelar kegiatan keagamaan berupa sholawatan dan zikir bersama. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor desa setempat dan dihadiri ratusan masyarakatnya. Tak hanya para orang dewasa, acara ini juga dibanjiri para pemuda dan anak-anak hingga kalangan lansia. Tujuan Hidayah Makmur bersolawat ini dalam rangka menjaga kerukunan antar warga untuk bersama-sama membangun desa agar menjadi lebih baik. Sementara paginya, tepat 17 Agustus, warga Hidayah Makmur menggelar upacara bendera HUT Kemerdekaan. Apel sakral berlangsung khidmat di lapangan XMTQ Desa Hidayah Makmur, melibatkan puluhan masyarakat dari berbagai elemen. Semua tidak terlepas dari menumbuh kembangkan kepada generasi muda rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini adalah momentum yang paling baik untuk generasi muda. Selanjutnya, peringatan HUT Kemerdekaan di Desa Hidayah Makmur ditutup dengan gebiar perlombaan di depan kantor desa, yakni dari kegiatan Jalan Sehat, beragam pertandingan khas 17-an seperti balap karung, makan kerupuk, hingga tarik tambang. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Para tukang beca di Banjarmasin dikagetkan dengan kedatangan komunitas para sopir yang membagikan secara langsung sembako gratis di jalanan. Hal tersebut dilakukan para komunitas sopir ini dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar sesama sopir. Komunitas para sopir yang tergabung dalam organisasi Indonesia Driver Elite Borneo (IDEB) membagikan sembako kepada para tukang beca di sekitar jalan di Masjid Sabilal menuju Jalan Veteran Sabtu siang. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosial yang bertepatan pada perayaan 17 Agustus Kemerdekaan Indonesia, dengan harapan kegiatan ini bisa menjadi contoh di komunitas lainnya.
Selain itu, bisa mempererat sesama profesi para sopir di jalanan. Dan tak lupa selalu mengutamakan keselamatan di jalan. Dan semoga hal ini bisa menjadi contoh ataupun bisa menjadi untuk komunitas-komunitas yang lain agar bisa memberikan sedikit manfaat kemerdekaan untuk warga sekitar. Dan yang disehatkan sekeluarga, dibanyakan numpuk, urusan dilancarkan, ada rezeki berlebih ya alhamdulillah. Ya, apalah mudah mencari jalan yang terbaik ya. Supaya kalau bisa baik yang akan datangnya itu, supaya Indonesia tambah lebih baik kan? Ya, itu. Mudah-mudahan pemimpin yang lebih baik yang akan datang. Selain membagikan sembako, komunitas ini juga menyambangi kantor Palang Merah Indonesia Banjarmasin untuk menyumbangkan darah mereka secara sukarela dengan harapan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Banjarmasin, Muhammad Amyis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, peringati hari jadi Kabupaten Banjar sekaligus HUT RI ke-79. 4 kecamatan adu ketangkasan lomba dayung Bupati Rais Ba-6 digelar di kawasan air santri Desa Murung Kenanga. Sebanyak 40 jukung saling adu cepat. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-74 Kabupaten Banjar dan HUT RI ke-79, warga Desa Murung Kenanga menggelar lomba dayung Bupati Res Ba-6 di kawasan air santri Sungai Martapura Minggu pagi. Bupati Res Ba-6 ini diikuti dari 4 kecamatan dengan total 44 jukung. Para pedayung saling adu cepat, di mana satu jukung diisi oleh 6 pendayung handal dari desa mereka masing-masing. Ketua panitia menyatakan, Murung Kenanga kembali menggelar lomba dayung setelah puluhan tahun vakum. Rencananya lomba dayung di Murung Kenanga ini akan menjadi event tahunan. Jelas kita akan coba rancang ini menjadi event tahunan di Agustus, dan barangkali juga nanti kita akan lihat situasinya apakah dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, karena pecinta dayung ini adalah para pemuda. Nah, event Sumpah Pemuda juga akan kita pertimbangkan untuk melakukan. Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Banjar sangat mengapresiasi adanya perlombaan jukung ini, karena melalui perlombaan ini akan menjadi wadah bagi para pendayung handal untuk menunjukkan kemampuannya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, dan kita mengucapkan mudah-mudahan di event tahunan kalau kita memperingati hari jadi Kabupaten Banjar ke-74 sekaligus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita berdoa ke depan bisa dan berhasil. Sementara untuk juara lomba Bupati Res Ba-6 ini dari tim Air Santri yang berhasil mengalahkan pesaing mereka selama perlombaan. Untuk persiapan ini sekitar kurang lebih 1 bulan. Harapan ulun mudahan yang lainnya lebih giat lagi latihan supaya jukung tradisional di Kalsel makin maju. Adanya perlombaan jukung ini menjadi hiburan bagi masyarakat yang datang ke kawasan Air Santri. Mereka memenuhi lokasi lomba sejak pagi hari. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews.